aktif di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita baiknya berdoa dulu. Binati bikin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu absen dulu ya. Baik. Nabila, hadir. Anissa, hadir Bu. Mida, hadir. Soiba, hadir Bu. Tasya, hadir Bu. Risa, hadir. Ami, hadir Bu. Naila, hadir Bu. Aka, hadir Bu. Winaldi, Ibu. Syud, sakit Bu. Dari kapan ya sakit? Dari minggu lalu. Oh, udah lama ya berarti. Kita doain semoga Cud lekas sembuh dan kita semua juga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, lihat dulu di meja atau kursi-kursi yang berserakan itu diberesin dulu. Coba dilihat-lihat di bawah mejanya ada sampah atau enggak. Oke, ya. Kita hari ini akan mempelajari diagram bata atau penyajian data menggunakan diagram bata. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel ke bentuk diagram bata, lalu menggunakan diagram bata untuk menyajikan dan menginterpretasikan data. Selanjutnya, dapat menyusun rekomendasi berbasis data hasil analisis diagram bata untuk membantu mengambil keputusan yang tepat. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah berbasis data. Sini sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Masih Bu. Apa materinya? Ya beda materinya data Bu. Iya. Apa saja macam-macam data dan siapa yang bisa menjelaskannya sekaligus? Saya Bu. Ya Soiba. Macam-macam data ada dua, yaitu data numerik dan data kategori, di mana data numerik ini adalah data yang selalu berbentuk angka, sedangkan data kategori yang berbentuk kualitatif biasanya bukan dalam bentuk bilangan. Ya benar sekali jawaban Meida dan jawaban Soiba. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Dan selanjutnya ini ada Ibu kasih gambar dan dari gambar ini nanti Ibu kasih pertanyaan. Akan Ibu tunjuk orangnya. Dari gambar ini, manakah yang merupakan sumbu horizontal dan sumbu vertikal? Soiba, apa bisa jawab? Sumbu horizontal, yang mana sumbu horizontal dan yang mana sumbu vertikal? Sumbu horizontal yang data Bu, sedang yang menunjukkan tabu, kalau yang sumbu vertikal garis yang tegak Bu, yang menunjukkan jumlah siswanya. Iya benar sekali. Soiba akan mendapatkan nilai tambah ya, sama juga jawabannya sebelum-sebelumnya dan juga kalian juga dapat nilai tambah dari Ibu. Baik Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini ada gambar. Kalau dari gambar ini, Ibu tanya, manakah negara yang paling sedikit memiliki golongan darah O dan yang paling banyak memiliki golongan darah B? Dari data ini atau dari gambar ini kalian bisa langsung tahu nggak? Tidak Bu. Kenapa? Karena datanya terlalu berserakan Bu. Oh iya benar. Nah, jika Ibu kasih gambar yang ini, bisa nggak kalian langsung lihat mana
paling sedikit itu negara laos, Bu. Kalau golongan darah yang terbanyak itu Thailand. Oke, benar sekali jawaban Risa. Tepuk tangan dulu, Risa. Nah, jadi inilah yang dinamakan diagram batang. Diagram batang ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita melihat data, memudahkan kita juga untuk membandingkan data antar kategori dan memudahkan kita juga untuk menarik kesimpulan dari suatu data. Jadi, data itu merupakan kekuatan. Jadi kalau kita bisa menyajikan data dengan baik, bisa menyajikan datanya dengan jelas, kita bisa mengubah informasi menjadi wawasan yang bermanfaat dan berharga. Oke, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu akan melakukan diskusi, dan setelah diskusi kalian pasti akan melakukan presentasi. Setelah itu, setelah melakukan presentasi, kelompok yang lain akan menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Setelah melakukan presentasi, jawaban LKPD akan diberikan atau dikumpulkan kembali kepada saya. Dan selanjutnya ini ada acuan dan kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama, siswa jika ingin bertanya diharapkan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Yang kedua itu diharapkan seluruh siswa menjaga ketertiban. Nanti di sini yang akan dinilai pada saat diskusi adalah kekompakan, kemampuan menyelesaikan kesulitan dari tugas, komitmen siswa dalam menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya kemampuan siswa untuk memanajemen waktu dan ketepatan waktu siswa dalam menyelesaikan tugas. Ini yang akan dinilai. Oke, kita langsung masuk saja ke materi kita hari ini. Penyajian data menggunakan diagram batang. Nah, apa sih diagram batang itu? Nah, diagram batang adalah suatu penyajian data yang berbentuk gambar atau berbentuk visual dengan menggunakan batang tegak atau mendatar. Panjang diagram batang menggambarkan besarnya suatu nilai atau kategori. Semakin tinggi suatu batang, maka semakin besar nilai atau frekuensinya. Semakin rendah batangnya juga akan menentukan semakin rendah juga nilai atau frekuensi dari diagram batang tersebut. Maksud dari diagram batang tegak atau mendatar itu ada diagram batang yang bentuknya itu kayak ada yang seperti ini, mendatar. Ada juga diagram batang yang tegak. Jadi ada dua jenis itu. Ini yang mendatar dan ini yang tegak. Oke, sebelum masuk pembelajaran kita mau ibu tanya dulu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Trisha, Bu. Trisha, coba jelaskan apa itu diagram batang dan fungsinya. Jadi diagram batang itu penyajian data dalam bentuk gambar batang. Kalau fungsi diagram batang itu mempermudah kita melihat batang, yaitu memudahkan membandingkan data antara kategori dan membantu menarik kesimpulan data Bu. Oke, jadi benar ya, diagram batang itu untuk menunjukkan data secara visual atau secara gambar dengan menggunakan batang atau persegi panjang. Yang fungsinya tadi benar yang dikatakan oleh Lisa. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah membuat diagram batang? Oke, Saida silakan jawab. Satu, menentukan judul. Yang kedua, menentukan sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Yang ketiga, menentukan skala yang sesuai pada tiap batang. Yang keempat, menggambar diagram batang. Oke, benar sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Trisha. Oke, untuk melengkapi jawaban Saida tadi, kita juga dalam membuat diagram batang harus memberikan jarak antar kategorinya. Dan selanjutnya, tiap batang itu lebarnya harus memiliki lebar atau panjang yang sama. Maksudnya lebar sampingnya, panjang ke atas. Ke atas itu tergantung dengan frekuensinya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi hari ini? Iya, Bu. Oke, berarti kalian memang sudah paham ya materi hari ini. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk usaha kita semua hari ini.
waktunya itu 15 menit. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan jawaban soalnya. Bisa nyintik ya. Oke, di sini jawaban kalian rata-rata sudah benar ya. Udah pada paham ternyata kalian materi ini. Menarik nggak pembelajaran hari ini? Menarik, Bu. Apa yang menarik? Karena kita hari ini jadi tahu cara buat diagram, terus dan juga kita ada SPT-nya. Oke, berarti kalian emang ingat ya. Berarti pembelajaran hari ini itu bermakna banget buat kalian sehingga kalian bisa ingat pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Oke, selanjutnya materi untuk minggu depan itu adalah diagram lingkaran. Ibu minta kalian meringkas atau merangkum di buku kalian dan sebelum masuk ibu akan periksa. Oke? Oke, Bu. Nah, ternyata diagram Batang ini punya pesan moral untuk kita. Dengan diagram Batang itu mengajarkan kita bahwa kalau kita menyajikan data dengan baik dan benar, kita bisa memudahkan orang lain memahami informasi dengan jelas dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada kalian semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baca doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.